Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan ketaatan, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian diikuti dengan menuntut ilmu. Kita ketahui bahwasanya keutamaan menuntut ilmu ini sangatlah besar. Menuntut ilmu dapat mengarahkan seorang hamba untuk senantiasa fokus beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mempersiapkan diri di mana tidak ada lagi setiap apa yang kita usahakan, tidak ada manfaat apa yang telah kita usahakan, baik harta, anak-anak yang kita telah fokuskan untuk melaksanakan aktivitas, di mana ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak bermanfaat lagi harta, tidak bermanfaat lagi anak. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita diperintahkan untuk mempergunakan waktu yang terbatas ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena ada kalanya seseorang melalui proses masa muda kemudian menuju masa tua. Dan Nabi mengatakan, perhatikanlah, manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal, yaitu masa muda sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena ketika seseorang telah diuji oleh Allah dengan sakit, maka akan terhalangi dari beramal soleh, terhalangi dari melaksanakan ketaatan, terbatasi dalam melakukan aktivitas ibadah dan yang lainnya. Wa ghinaaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam hadis yang mulia ini Nabi mengatakan masa kayamu. Kekayaan di sini adalah kecukupan. Karena untuk menginfakkan harta kita tidak harus menunggu kita harus menjadi orang yang kaya.
orang yang memiliki segalanya. Maksudnya wagina'aka qabla fakrika, yaitu masa cukupmu sebelum datang masa kekuranganmu. Karena kalau orang dalam keadaan fakir, dalam keadaan kurang, ia akan sulit untuk menginfakkan hartanya, karena dia memang orang yang membutuhkan dan dia terbatasi dengan sisi kemampuan. Wa firaghoka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu atau masa sibukmu. Orang yang diberikan anugerah dengan keluangan waktu, dia harus mempersiapkan diri, dia harus mengisi waktunya itu dengan melakukan ketaatan. Dan semoga kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Karena orang-orang yang menyia-nyiakan waktu ini sangatlah memprihatinkan keadaannya. Orang yang menyia-nyiakan waktu akan termakan oleh zaman. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Orang yang menyia-nyiakan waktu itu kondisinya lebih parah daripada datangnya kematian. Jadi kalau orang menyia-nyiakan waktu yang ada tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan amal soleh dan ketaatan, maka kata beliau lebih parah kondisinya daripada orang yang menghadapi kematian. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wad daril akhirah. Dikarenakan orang yang menyia-nyiakan waktu memutus hubungan seorang hamba dari mengingat Allah dan hari akhirat. Perhatikan jamaah yang Allah muliakan. Orang yang menyia-nyiakan waktu itu, dia secara tidak langsung telah memutuskan hubungan dari berzikir kepada Allah dan mengingat negeri akhirat. Berapa banyak orang sekarang menyia-nyiakan waktunya? Waktunya tidak memiliki nilai, tidak menambah pundi atau menambah amal soleh. Nah, ini berarti kita termasuk orang yang tidak diberikan keberkahan waktu. Kita berharap agar waktu kita ini memiliki makna, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pebisnis, setiap menit itu adalah uang. Waktu adalah uang. Benar gak Pak, Bu? Ya. Tapi kalau kita seorang mukmin, waktu adalah amal soleh. Waktu adalah bertambahnya kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita. Seperti itu. Jadi kita sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Berkemauan keraslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian dari perkara yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah kalian merasa lemah. Kemudian wal mauti yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian itu akan memutus dirimu dari dunia dan penghuninya. Jadi kalau waktu yang disia-siakan akan memutus dari mengingat Allah, memutus hubungan seorang hamba dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Adapun kematian memutus kita dari dunia dan penghuninya. Ya, jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih asyad, kondisinya lebih parah daripada orang yang menghadapi kematian. Kaum muslimin yang Allah muliakan, seorang hamba harus memperhatikan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Kita sebagai hamba-hamba yang beriman, kita harus melihat ketika kita melangkah ke depan, apakah hal itu
menambahkan pahala, ia menambahkan sisi mutu kualitas ibadah kita di hadapan Allah, atau sebaliknya. Seorang hamba harus memperhatikan setiap apa yang dia ucapkan, setiap apa yang dia konsumsi, setiap apa yang dia lakukan. Bahkan dia dapat memperhitungkan setiap apa yang dia katakan itu, apakah ini dapat menambah pahala di sisi Allah atau tidak. Kalau majelis kita adalah majelis zikir, kalau orang yang berada di masjid itu insya Allah majelis zikir. Majelis zikir itu di mana berkumpulnya ya manusia, berkumpulnya kaum muslimin membahas agama Allah, atau berkumpul dengan halaqatul Quran. Ya, ini disebut majlis zikir. Sebagaimana Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam masjid atau dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka menggali isi Al-Qur'an, saling mempelajari hukum-hukumnya. Berarti di situ ada orang yang ahli mengajarkan dan ada orang yang belajar. Maka orang yang belajar dan ada orang yang mengajarkan itu adalah perkara-perkara kebaikan. Ya, kemudian melainkan Allah akan menurunkan atasnya sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Ya, kita pernah bahas, enggak pernah orang kalau berada di masjid duduk bersimpu ini stres. Kalau dia stres berarti, kalau dia stres di dalam masjid berarti memang tidak sesuai fitrah. Memang dia lagi koslet ya, alias dia sedang stres berat. Tapi setiap problematika yang ada, yang kita hadapi ketika kita berada di masjid itu seakan-akan terlepas sejenak. Benar gak Pak Bu? Karena apa? Nabi telah bersabda, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah. Dan Allah menyebut hamba-hambanya di majlis yang lebih mulia, yaitu majlisnya para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, marilah kita simak hadis yang ke-6. Hadis yang berkaitan dengan halal dan haram. Hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang sifatnya samar, dan itu wajib kita ketahui sebagai seorang yang beriman, supaya kita tidak terjatuh kepada keharaman, kita tidak terjatuh kepada kesamar-samaran atau syubhat, yang mana seluruh landasan yang kita lakukan dalam aktivitas ibadah harus jelas, harus terang, ya, jelas, terang, apalagi, ya, tidak ada kesamaran. Inilah landasan seorang yang beribadah. Al-haditsu as-sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi wa fi riwayatin yushiku an yarta'a fihi
ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jamaah Allah muliakan, dari sahabat Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi Abdullah Nu'man, Abdullah ya kunyahnya, Nu'man nama sesungguhnya, bin Bashir ya, anak dari Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Ia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas, wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu telah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya, yaitu antara halal dan haram, ada perkara yang samar atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, faqad istabara alidinihi wa irdi, sungguh ia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, maka dia dikhawatirkan akan masuk dan jatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembalakan binatang gembalaannya di sekitar daerah larangan atau tanah larangan. Jadi kalau ada orang yang mengembala, pasti ada tanah larangan yang tidak boleh dimasuki oleh hewan-hewan gembalaannya. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghatan, maka ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu baik, maka baik semuanya, maka baik jasadnya. Jadi ada segumpal daging, kalau segumpal daging ini baik, maka baik semuanya. Wa idza fasadat, apabila buruk segumpal daging ini, fasadal jasadu kullu, maka akan buruk semuanya. Ala wahiyya alqalbu, maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kalau disebut jantung ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, yang pertama Nabi menjelaskan tentang perkara yang halal, di mana dalam hadis yang mulia ini Nabi mengatakan perkara yang halal itu jelas, perkara yang halal itu telah terang. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita tidak tahu mana yang halal. Ya, yang halal dulu kita ketahui. Karena untuk membedakan satu zat, satu hukum, kita harus tahu lawannya. Saya ulangi, untuk membedakan suatu permasalahan atau membedakan tentang kondisi hukum dari suatu permasalahan, kita harus mengetahui lawannya. Ketika kita mengetahui bahwasanya ada perkara yang halal yang kita ketahui, seperti kita mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi makanan, ya, makanan yang sifatnya itu lumrah kita ketahui itu halal, buah-buahan apapun dihalalkan, kecuali memang ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah atas keharamannya. Kemudian makanan atau hasil laut
Setiap yang berada di laut itu suci, kata Nabi. Ya, maka hasil laut yang kita konsumsi itu pada asalnya halal. Ya, kecuali beberapa hal, tapi secara umum hasil laut itu halal dan boleh kita konsumsi. Maka perkara yang halal ini, yang telah jelas ini, kita harus mengkonsumsinya. Kita tidak boleh berpaling dari perkara yang halal, berpaling kepada perkara yang jelas keharamannya atau perkara yang samar-samar. Contoh sederhana, ketika seseorang makan makanan yang sifatnya halal, baik dari zatnya ataupun dari sisi pendapatannya, dari sisi proses mendapatkan untuk membeli makanan tersebut, maka jelas itu halal. Ya, kita minum air jus, minum air putih, minum apa lagi Pak, Bu? Minuman nih, kita bicara minuman dulu. Teh, kopi, itu halal. Ya, tapi ada orang yang mencoba-coba mencari yang haram, seperti perkara-perkara yang diharamkan, ya, al-muskirat, perkara-perkara yang memabukkan, yang dapat menghilangkan akal seseorang. Ya, maka tatkala kita mengkonsumsinya itu, kita dilarang untuk mengkonsumsinya karena ada mafsadah yang sangat besar. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kemudian wa innal harama bainun, sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Ya, tidak ada yang samar. Seperti zina, jelas. Mencuri haram, jelas haramnya. Berzina, mencuri, mengkonsumsi khamar, wa syurbul khamar, wa ma asbaha dzalik, ya, mengkonsumsi minuman keras itu haram. Jadi kalau orang sekarang mengatakan selama tidak memabukkan, tidak mengapa, ya, minum sedikit aja tidak mengapa, ya, karena ini berasal dari hawa nafsunya. Dia berstatement untuk melegalkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Ya, judi nggak masalah, judi, ya kan. Sekarang beragam macam, ya, sarana perjudian, Pak, Bu. Bukan zaman saya kecil atau zaman Bapak Ibu kecil lagi. Sekarang boneka di warung-warung, ya, ada boneka yang dicapit, itu perjudian. Anak kita banyak yang tidak tahu, dan kita sebagai orang tua pun tidak tahu itu perjudian. Ya, kemudian di pasar malam, ya, kita masang ini, nanti dapat, kalau enggak dapat apa-apa. Perjudian banyak macam dan ragamnya. Tapi kita tidak terkadang kita lengah, bukan tidak tahu, ya, lengah. Masa sih Ustaz? Kemudian kompetisi-kompetisi yang sifatnya tidak ada sponsor, di mana biaya kompetisi itu baik sepak bola, voli, futsal dan yang lainnya itu berasal dari urunan setiap peserta. Yang menang dapat hadiah, yang kalah menangis. Benar gak Pak, Bu? Berarti itu berkaitan dengan judi, ya. Jadi kalau ada sponsor tidak masalah. Misalkan Pak RT atau Pak RW mengadakan lomba, misalkan sekarang kelas meeting, anak-anak lagi liburan, boleh mengadakan lomba, Pak. Lomba apa? Al-Quran, ya, lomba menghafal Al-Quran. Misalkan dalam 3 hari ini menghafal 1 lembar. Siapa yang mungkin nanti dites oleh penguji di sini, banyak para asatid, ya, dan nanti penilaian dari 2-3 orang juri asatid ini telah menilai sesuai dengan standar, ya, penilaiannya. Kemudian banyak dari warga komplek ini mengikuti lomba tersebut, ya. Tetapi yang sangat disayangkan, setiap peserta dikenakan 50.000, ya, berarti kalau 20 orang 1 juta. Ya, kemudian bagi peserta yang tidak mendapatkan juara, dia hanya mendapatkan support saja, alias, ya, selamat tinggal dengan 50.000 yang telah didaftarkan. Ini berarti judi. Kita nggak berasa, Pak, ya, hawas, ya. Maka kalau ada event, ada acara, ada
yang mensponsorinya, baik itu dari perorangan ataupun kelompok, lembaga dan yang lainnya, supaya tidak terjatuh kepada yang Allah haramkan. Ya, jadi rumus dari judi satu, Pak, ya, harus dipahami. Ketika dia harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang pendaftaran, ketika uang pendaftaran itu diberikan, setelah itu apa? Ketika dia tidak menjadi seorang pemenang, maka hilang duitnya. Nah, tapi ada terselubung lagi, ya. Misalkan lomba kompetisi tenis meja, yang saya tahu ya, tenis meja atau voli dan yang lainnya, itu dipakai sebagai konsumsi, ya. Tapi yang juara dapat sesuatu yang berharga, namanya juara, ya. Tapi sebagiannya dipotong sebagai konsumsi. Ya, jawabannya adalah usahakan jangan merugikan para peserta. Kalau bisa untuk hadiah sang juara itu harus dengan sponsor ataupun donatur. Ada orang yang mau, ya udah juara saya mengcover. Berapa? Kurang lebih untuk beli ya sesuatu, atau kita kasih uang tunai 10 juta, ya udah 10 juta. Adapun peserta dipunguti biaya untuk konsumsi tidak masalah, karena dari dia untuk dia, seperti itu. Walaupun ada sebagian ya 30% untuk biaya operasional acara, tidak masalah. Nah, ini yang diperbolehkan. Tapi kalau semata-mata ya dari pendaftaran 100.000 dipotong 50.000 konsumsi, 50.000 buat hadiah, berarti itu ada unsur judinya. Ini harus dipahami untuk jamaah semuanya. Jadi wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram itu ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sangat memprihatinkan ketika seorang tidak mengetahui ini perkara yang samar. Coba Bapak Ibu beri contoh. Mungkin saya bisa jawab. Perkara yang samar yang sifatnya itu Bapak belum mengetahui, Ibu belum mengetahui. Ini halalkah atau haram? Ini bolehkah atau tidak? Silakan Bapak Ibu, ini kita interaktif aja. Ya, supaya hidup, ya. Coba Pak, kira-kira apa? Yang perkara samar-samar. Arisan. Baik, arisan apakah perkara yang samar-samar? Baik. Arisan pada asalnya itu ya lebih baik tidak perlu adanya arisan dalam syariat, karena arisan itu sifatnya berhutang. Ya, pada asalnya berhutang boleh gak Bu? Gak boleh. Berhutang itu diperbolehkan ketika kita dalam keadaan mendesak. Sedangkan orang yang mengadakan acara arisan, pada asalnya dia tidak mendesak, hanya sebagai bentuk kumpul-kumpul keluarga dan yang lainnya, maka secara otomatis kita berhutang. Misalkan dari seluruh keluarga atau jamaah sampai Z, yang dapat A dulu, ya, berarti A ini berhutang sampai selesainya Z ini mendapatkan gilirannya. Berapa lama? Kalau si A ini masih hidup, kalau si Z sampai nanti si Z mendapatkan bagiannya. Kalau masih giliran J ke 10 berarti ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J 10. Baru orang ke 10. Padahal Z itu berapa? Huruf alfabet berapa? 26 ya kurang lebih. Berarti kita menunggu 26. Orang ke 26 baru bisa melunaskan. Berat gak Bu? Pak, berat. Ya. Ya udah Ustadz, saya lebih baik yang terakhir aja. Tetap kita menghutangi orang yang dapat juga berat. Sebagaimana kita tidak mau berat, orang pun tidak mau berat. Tapi yang berat ini banyak yang desek-desekan, alias banyak yang mau duluan dapat. Ya gak Pak Bu? Kenapa? Karena enak di awal. Hutang itu kan enak di awal. Ya, kecuali perkara yang sifatnya mendesak untuk makan. Ya, beberapa hari yang lalu jamaah, Ustadz mohon maaf saya nggak ada uang, bolehkah saya pinjam? Saya transfer langsung. Ya, karena apa? Buat makan istri saya ini.
Itu perkara yang sifatnya mendesak, Pak, Bu. Sifat mendesak tidak masalah, kita harus bantu, ya. Gitu. Tapi kalau sifatnya atau apa kepada Bapak Ibu, saya minjem uang dong buat apa? Ganti mobil. Nah, ini bukan mendesak. Namanya untuk suatu keinginan, ya. Jadi apa? Hidup itu sesuai dengan keinginan apa kebutuhan, Bu, Pak? Kebutuhan, bukan keinginan, karena kita banyak keinginan, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian telah dilalaikan, bermenggah-menggahan telah melalaikan kalian sampai kalian menziarahi kuburan, yaitu kalian mampir ke kuburan. Jadi kuburan itu tempat kita berkunjung. Ada yang berkunjung untuk mengantar keluarganya meninggal, mengantar orang tuanya meninggal, mengantar jamaahnya yang meninggal. Ada yang berkunjung dia sebagai orang yang diantar, alias dia menjadi mayit. Makanya alam kubur bukan peristirahatan terakhir. Ya, banyak para ustadz, dai, semoga si mayit tenang di peristirahatan terakhir. Ya, pernah dengar gak, Pak, Bu? Alam kubur bukan tempat peristirahatan terakhir. Alam kubur kata Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Manusia itu dilalaikan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian kata Allah sampai kalian mati. Maksudnya menziarahi kuburan. Karena kuburan itu tempat sementara. Kuburan itu tempat transit sebelum menuju alam akhirat. Ya. Bahkan kuburan bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kuburan itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Atau hufratin min hufarin nar, bisa menjadi kubangan dari kubangan api neraka. Na'udzubillah. Lubang dari lubang api neraka. Ya. Dan orang banyak yang dilalaikan, ya, dari dunia ini karena sifat bermegah-megahan untuk mengaplikasikan, ya, setiap obsesinya, setiap ambisinya. Setiap kita punya ambisi, ya. Obsesi itu saudaranya ambisi, Pak. Obsesi itu sifatnya positif, ya, bahasanya, ya, kalau kita nilai. Kalau ambisi itu negatif, tapi sama, semuanya ada angan-angan yang dia hendak kejar. Maka ingatlah, hidup itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita hidup karena keinginan, kita tidak akan bersyukur. Kita tidak akan mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita, jamaah yang Allah muliakan. Maka kita harus memahami mana perkara yang samar-samar, apalagi, ya. Berarti kalau tadi arisan udah nggak samar, ya, Pak, ya, Bu. Jadi arisan itu sifatnya hutang. Hutang harus ditinggalkan. Kalau bisa ditinggalkan, kalau bisa dijauhi, kecuali perkara yang darurat. Ya, kalau kita kelaparan, kita mau dibunuh orang karena kita punya hutang, mungkin tanggungan apa, kita berhutang lagi untuk menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan nyawa keluarga kita, boleh. Dia mengancam, kalau kamu tidak bayar, saya akan bunuh keluargamu. Bisa aja orang mengancam supaya mendapatkan uang, atau rentenir dan yang lainnya. Saya punya wali murid sampai dia keluar, kita berikan keringanan, ya, sampai kita bebaskan dari bulan Oktober 2021 sampai sekarang. Dia sampai jual rumah buat bayar rentenir. Jadi rentenir banyak. Sampai nangis-nangis, Ustaz, bagaimana saya mencarikan orang yang berhutang, qadarullah belum dapat, ya. Kurang lebih 30 juta, ya. Enggak banyak sebenarnya kalau angka 30 juta untuk zaman sekarang, ya. Tapi dia sudah didesak, ya. Akhirnya doakan, Ustaz, biar rumah saya laku, ya. Rumahnya laku, la salam wala kalam, gak datang ke saya. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia kata keluar. Dan itu lewat wali murid yang lain. Padahal kalau dia mau bilang saya sudah habis uangnya, gentle datang ke saya, ya kan, insya Allah, ya, kita berikan peribahasanya keringanan lah. Paling kita minta komitmen kapan dibayarnya, seperti itu. Ini bahasanya kalau bahasa sekarang culas, ya. Udah kita doakan semoga cepat laku. Udah laku, udah terbayar hutang-hutangnya, lupa sama kita, ya kan. Maksudnya inilah, ya, hutang. Dia punya hutang
5 juta rentenir jadi 20 juta, kan Masya Allah. Utang 3 juta jadi 10 juta. Itu dia udah cicil-cicil sampai sisa 30 juta. Ya, sampai gajinya dia yang 5 juta, dia bekerja di Yakul ya. Ya, sales Yakul ya. Itu sampai 4 sampai 5 juta Masya Allah ya. Dia kerja keras setiap hari, saya tahu sendiri ya. Ya, qadarullah ma syafa'al, ya dia harus, ya suaminya, suami yang baru kan, karena suami lama dia bercerai, suami yang baru ini tidak tanggung jawab lah, kurang tanggung jawabnya, sehingga apa, terkatung-katung anaknya. Maka saya sebagai penyelenggara pendidikan, kita melihat kondisi keluarga yang kurang kondusif ya, kita menyelamatkan anaknya. Ya qadarullah dia tetap memilih negeri tanpa permisi dengan saya, itu doang saya pertahankan. Karena apa? Mungkin dengan kita mempertahankan orang yang perlu kita pertahankan akan membantu kita ya. Karena apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Itu aja rumus kita hidup itu. Selama kita menolong seseorang, pasti Allah akan menolong kita. Ya, tapi qadarullah masyafa'al, dia pun keluar tanpa izin dan tidak permisi kepada saya. Ya, kemudian kita left dari grup. Saya bilang suruh guru left saja ya, karena memang sudah tidak bisa komunikatif. Ini kembali Bu, dampak dari apa? Hutang. Orang yang berhutang ada 2 keadaan. Ya, kita mohon maaf nih, karena memang ada kaitannya. Orang yang berhutang itu ada 2 keadaan. Bisa dia dalam keadaan mendesak atau dia dalam keadaan lapang. Itu aja. Ya, menyepelekan. Ya, kalau dalam keadaan mendesak jelas yang tadi saya contohkan, ya seorang jamaah berhutang kepada kita, ya, karena untuk makan beda, itu mendesak. Harus makan itu harus. Masa kita harus libur? Kalau kita nggak ada duit kita nggak libur makan? Nggak ada duit kita harus makan. Ya, itu sifatnya mendesak dan itu diperbolehkan. Tapi ada sifatnya orang yang berhutang itu ya dalam keadaan lapang, bukan mendesak, bukan sifatnya darurah. Ya, misalkan dia menyepelekan, saya nggak ada sangkutan apa-apa, nggak ada tanggungan. Ada tukang kredit, ya udah dah saya ngambil. Walaupun setiap hari 5.000, kalau sekarang dulu mah 500.000 ya setiap hari ya. Sekarang nyicil paling kredit itu 5.000 paling kecil atau 10.000. Tapi itu berat loh. Ya, maka kita usahakan jangan sampai kita berhutang. Ya, maka kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana hukum arisan? Ya, jadi status arisan itu hutang. Nah, kembali ya, hukum berhutang itu diperbolehkan atau tidak? Sifatnya itu diperbolehkan dalam keadaan mendesak, dilarang kalau dalam keadaan tidak mendesak. Nah, ini yang harus kita dudukan. Bukan mengharamkan secara mutlak, ya. Arisan mutlak haram katanya Ustadz. Enggak. Boleh arisan, tapi kan kita belum bisa menjamin. Kalau tadi ada peserta 20-30 orang, ya, sedangkan kita sudah dapat di awal-awal. Berjalan 3 tahun atau berjalan 2 tahun baru yang dapat misalkan 20 orang ke-20, berarti 10 tahun lagi kita tunggu. Ya, apakah kita jamin waktu atau umur kita itu masih ya sampai orang terakhir yang peserta arisan itu dapat? Nah, ini jadi permasalahannya. Apakah mereka akan mengikhlaskan? Banyak orang ya, kasusnya orang yang ikut arisan kemudian meninggal. Banyak gak Pak Bu? Banyak kan? Ya, langsung di tengah-tengah kita, langsung kita alami sendiri ya. Ternyata dia meninggal. Dan itu saya punya uak dulu ya, bukan dulu RT ya, kalau meninggal pas 2021 kena Covid itu. Ya, beliau itu cerita ya, banyak warganya itu yang meninggalkan, dia meninggal tapi masih meninggalkan piutang arisan, utang arisan. Bener gak Bu? Pak, ini seperti itu. Ya bingung ya, warga gimana, ayo diiklasin nggak? Bingung, dia pada berkaca-kaca, saya belum dapat ya kan, lumayan ini. Akhirnya apa? Meninggalkan hutang. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung. Jadi orang yang dicabut nyawanya dia masih punya hutang, terkatung-katung. Ya, tergantung sampai dilunaskan hutangnya. Ya, berat sekali perkara hutang. Bahkan Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Sebagai bentuk apa? Ya, bentuk pendidikan, pengajaran kepada umatnya agar jangan berani-berani untuk berhutang.
Apalagi nih, bentuk hutang banyak, bukan arisan aja. Apa ya? Ya, silakan Pak Haji. Jadi memang pada hakikatnya kalau hutang itu memang nggak boleh. Kemudian gini, ada beberapa hari yang lalu itu ada orang yang berhutang memang kadang-kadang punya motif mensiasati karena kebaikan seorang. Saya beberapa hari yang lalu ada orang yang pinjam uang anaknya karena mau masuk SMA. Ya karena kita tahu urgensinya bahwa mau masuk SMA, kita berikan saja. Ternyata dengar-dengar dia juga utang kepada orang lain untuk masuk ke SMA juga. Dengan kebutuhan yang sama ya gitu ya. Kebutuhan yang sama dan jumlahnya itu sudah berlebih. Masya Allah. Nah itu kalau kita mengetahui misalnya pihak ketiga lagi ya mau pinjam lagi pihak ketiga dan pihak ketiga tahu ini orang modus apa ya Pak? Iya modus. Bagaimana pihak ketiga itu apakah boleh tidak memberikan ya. Atau seperti apa Pak? Iya. Masya Allah, ini bisa panjang. Barakallahu fiik Pak Haji ya. Benar, iya. Jadi terkadang orang berhutang itu ada modus. Makanya saya sampaikan ada dua keadaan orang berhutang itu karena kebutuhan, ada karena sifatnya itu dia berhutang sifatnya dia lapang, tidak butuh, atau dia memang ingin mencari kesempatan dari berhutang. Ya, jadi ada orang yang berhutang itu nyari kesempatan alias modus ya. Baik, saya akan jelaskan berkaitan dengan orang yang berhutang. Yang pertama, dia berhutang ke orang pertama dengan tujuan dan niat yang sama. Saya berhutang untuk menyekolahkan anak saya masuk SMA. Ya, diberikanlah kepada orang pertama. Kemudian dia datang lagi ke orang kedua dengan bahasa dan narasi yang sama. Bahwasanya saya berhutang untuk masuk anak saya yang sekarang duduk di bangku SMA. Di orang ketiga pun demikian. Pertanyaan Pak Haji, apakah orang ketiga harus memberikan? Nah, ini termasuk modus. Saya akan ceritakan sedikit pengalaman. Ini sekarang nyanter di tempat saya sampai 250 juta ya. 200 sampai 250 juta. Enggak tahu korban lain ada, kurang lebih ada 18 korban. Ya. Jadi memang ada orang yang berhutang itu dengan embel-embel proyek. Ini ikhwan ini proyek ya. Jadi sangat mencoreng dakwah ya. Jadi dia orang lama di dalam, misalkan di sini ini Field Garden ya. Dia rumahnya di Pasar Keranji. Orang lama di situ. Tapi dia pindah ke kita. Ya, dipindah ke kita kan kayak orang baru. Tapi dia tingkat sosialnya tinggi. Ketika Covid kemarin dia pun menyemprot rumah yang terkena positif Covid ya, kan menyemprot dan yang lainnya. Pokoknya dia tim relawan ya. Ya, berjalannya waktu di masa-masa Covid itu membuat empati jamaah sangat senang ya melihat action dan perhatian serta jiwa sosial si orang tersebut. Ternyata dia sudah memetakan dan membuat strategi. Memetakan dan membuat strategi yaitu bagaimana dia telah fokuskan mana yang nanti dia jadi jadi mangsa ya, berbahasa jadi target. Ada orang yang lumayan sisi ekonominya dari jamaah kita, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Dan dia dekati orang yang menengah dan menengah ke atas. Sehingga dia bicara di sini, saya ada proyek jual beli motor. Berapa estimasinya dibutuhkan untuk proyek ini? 70 juta bang. Tetangganya sendiri. Jadi saya ngontrak 10 unit, yang 2 unit itu saya satu rumah. Ya Selasar itu alhamdulillah saya punya rumah itu untuk saya buat buka sekolah tahfidz yang non formal ya, rumah tahfidz sore dan malam. Sedangkan yang proyek pembangunan tetap berjalan ya, belum kita pakai sepenuhnya karena memang belum jadi. Nah, ini tetangga saya persis berdempetan dengan tempat belajar. Nah, ini orang si modus ini. Sebelahnya kenalah ya 70 juta. Yang satu lagi Ustadz ya, seprofesi dengan saya Ustadz Ubaidillah. Ustadz, saya juga sampai kenal sama tetangga. Ustadz, mau gak nih saya punya proyek kafling perumahan.
saya udah punya teman yang siap beli, tinggal kalau Ustadz mau, nih Ustadz Ubaidillah udah ngasih saham 50 juta untuk sebagai DP buat perumahan. Ya, saya sampai tergiur juga, tapi saya lagi nggak ada uang kan. Saya bilang saya belum ada uang, Pak. Saya bilang, ya ternyata Ustadz Ubaidillah udah kena 50 juta. Ya, orang yang dikatakan dia punya teman, dia siap sebagai pendana lah untuk beli kafling tersebut. Ustadz tinggal nyicil sebulannya berapa. Tadi diawali dengan DP 50 juta, yaitu hanya fiktif ya. Terus ke yang klien proyeknya beda lagi, sampai diakumulasi itu 250 juta sampai 300 bahkan kalau sekarang, karena korban bertambah. Nah, ini namanya modus ya, jelas. Atau dia berhutang untuk usaha, sifatnya sama seperti orang menyekolahkan anak saya, modus saja. Padahal ya misalkan memang anaknya benar masuk sekolah, mungkin berapa biayanya, tapi dia memframing ataupun mencari dalih untuk mencari korban dengan alasan untuk menyekolahkan anaknya. Maka jawabannya adalah ya kita tidak boleh memberikan. Itu satu. Kedua, orang yang seperti ini harus dipublikasi. Kan nggak boleh Ustadz ya membuka aib seorang memang nggak boleh. Secara asal dalam agama kita, dalam Islam tidak boleh membuka aib saudara kita. Tapi dalam kondisi kalau tidak dibuka aibnya, korban akan bertambah, itu dibenarkan untuk dibuka. Akhirnya dibuka, nangis-nangis dia. Sampai sekarang belum diusut ya. Kalau saya sifatnya karena saya bukan korban, santai. Saya ketemu dia ya sifatnya biasa. Sebenarnya kita harus menghajar. Saya melihat anak istrinya kasihan ya, nangis-nangis anak istrinya. Istri lagi hamil lagi. Ya, kasihan kondisinya. Ya, makanya kalau orang hidup ya untuk mengakali orang, ya memanfaatkan orang, nggak akan berkah. Ya nggak tahu nih istrinya masih bertahan sampai kapan. Tidur pun dia nggak bisa. Dia istrinya itu ngajar di tempat jaraknya hanya 3 menit dari tempat kita, rumah kita. Ya, dia mau resign sama pemilik sekolahnya, tidak boleh. Sampai suami kamu menyelesaikan hutang, menyelesaikan permasalahan. Beban yang berat ya, mental jatuh anaknya, istrinya ya. Yang satunya di pondok ya, semoga dengan bacaan Al-Quran di pondok memudahkan. Jamaah yang Allah muliakan ya, dalam kondisi ya hal seperti ini kita tidak, Pak Haji tadi tanyakan benar, jangan kita kasih. Kalau kita sudah melihat indikasi tidak benar, nggak beres nih orang nih, udah kita stop ya. Tapi kalau sudah memakan korban banyak, sampai ada orang kelima keenam yang dihutangin dengan alasan modus untuk menyekolahkan anaknya, ini berarti sudah modus dan ini orang nggak benar, kita harus publikasikan. Sebagai apa? Sebagai kewaspadaan orang-orang yang belum menjadi korban. Ini seperti dalam Islam. Pada asalnya kita ya membuka aib seorang mukmin tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat ya. Sebenarnya pada asalnya membuka aib tidak dibenarkan. Tapi ketika ada mafsadah yang lebih besar, kalau kita tidak sebutkan ya kemodusan orang tersebut ya, modus orang tersebut, kesalahan orang tersebut akan menelan banyak korban, maka kita boleh buka secara publis ya, seperti itu. Dan yang tertinggal sekarang saya lihat tetangga ini tertinggal pokoknya bertahan. Bisa jadi besok, bisa jadi minta cerai. Anaknya udah malu, ngaji ke kita mukanya udah beda rautnya. Tapi saya gimana, kamu baik, saya pura-pura polos. Saya bilang sama istri ya, sikapi seperti tidak ada apa-apa untuk istri dan anaknya. Kalau kamu nggak mau, kalau yang lain-lain udah nggak mau ngasih muka ke orang ini, suaminya ya. Ya kalau istri saya makan jarang ini ya. Maksudnya kalau saya sifatnya Ustadz, saya harus pertengahan dalam kondisi seperti ini. Pas dia, Ustadz gimana kabar? Ya baik. Padahal dalam kondisi ini saya juga mau menghajar dia. Dan dia udah tahu, saya sudah tahu, tapi saya seakan-akan biasa saja. Ya, kenapa? Karena sifatnya tetangga. Tapi di luar sudah di framing, udah tidak ada tempat, bahkan di masjid sudah di blacklist. Silakan, Ustaz. Salah satu sifat Rasulullah itu kan dermawan ya. Iya. Setiap ada yang datang selalu diberi ya. Kita kecewa.
relevansinya dengan kondisi sekarang. Setiap ada orang yang datang meminjam itu kita kasih karena mengikuti Iya, sifat Nabi ya yang dermawan ya. Ya. Baik. Masya Allah ya. Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Bahkan kedermawanan Nabi ya diumpamakan ya seperti angin yang berhembus, terutama datangnya bulan Ramadan. Ya, jadi korelasi ataupun representasi ya dari hadis Nabi apakah bisa kita praktekkan? Bisa, dengan catatan ya. Mempraktekkan hadis Nabi itu dengan melihat orang yang kita beri, kan? Tetapi kita memang tidak boleh menjustis ya. Ini orang nggak benar. Kalau orang minta nggak apa-apa. Sekali-kali kita lihat nih orang minta dalam keadaan butuh, kita kasih. Nah, ketika berjalannya waktu orang yang sama selalu minta dapat dengar dari. Nah, ini seperti yang Pak Haji sampaikan, ini ada indikasi yang tidak baik. Maka kita hentikan untuk memberi sebagai bentuk pengajaran ya, bahwasanya uang yang kita berikan kan benar-benar kita mau bantu karena dia dalam kondisi susah. Tapi ketika dia memanfaatkan masuk sekolah anaknya untuk meraup keuntungan, akhirnya dia berhutang pun belum tentu bayar. Hutang itu kan berat, gampang mendapatkannya, sulit untuk mengembalikannya ya Pak Bu. Jadi kembali lagi Ustaz, untuk mencocokkan hadis Nabi yang mana Nabi sangat dermawan dilihat dari orang yang kita bantu. Dan kita mudah-mudahan ya atas taufik dari Allah kita bisa melihat nih orang yang memang benar dalam keadaan butuh, dia pun kita lihat tidak ada masalah ya dengan orang lain, muamalahnya bagus dan yang lain. Itu yang jadi kita memang sekarang untuk saat ini musim modus bahasanya ya. Orang untuk menipu itu sangat berpeluang besar, potensinya sangat kuat ya. Maka ketika kita membantu seseorang yang belum kita tahu asal usulnya, kita harus cross check dulu. Jadi kalau kita nggak tahu asal usulnya, kita boleh cross check dulu. Ini kan untuk suatu kewaspadaan, daripada kita tertipu kita lebih menyesal ya kan. Wah, kita ternyata dia penipu. Ya, cross check ini orang dari mana, bener gak dia bahwasanya orang sulit, dia perlu dibantu, atau di tempat lain pun dia sama seperti di sini sekarang ya, minta sana minta sini. Kalau kerjaannya minta sana minta sini, berarti memang ini sebagai modus yang tadi disampaikan oleh Pak Haji. Ini modus saja. Tapi kalau memang kita tahu nih orang ini nggak pernah, dia tinggal di sini, saya tahu orang yang nggak pernah minta, baru kali berarti benar-benar dia dalam kondisi butuh, kita bantu gitu Ustaz. Jadi kita lihat dulu ya, kita cross check dulu. Untuk saat ini kita cross check dulu ya. Untuk membantu cross check dulu ya. Misalkan dia buat anaknya sakit, bener gak? Ya udah. Kadang kita tes juga, ya udah anaknya sakit di mana? Sakit di rumah, ayo ke rumah kita. Kalau dia bohong kan muter-muter. Nah, satu dai lagi. Ini dai. Ini kalau ini kan ikhwan biasa. Ini dai, malu saya. Ya, saya kasih dia khutbah sana, khutbah sini ya kan. Ternyata dia minjem Pak Haji, ini ada nih sekarang saya sama Ustadz Abu Adam yang pernah ngisi Abu Adam, Ustadz Imron. Ustadz, ini temen antum minjem ke kita ke DKM, astagfirullah, minjemnya 2 juta, 3 juta. 2 minggu lagi minjem lagi buat ibunya sakit. Pas itu langsung dites, coba Ustadz antum tes ya. Bener gak dia katanya mau menebus obat dan bayar rumah sakit, administrasi rumah sakit? Berkilah dia. Ya udah Ustaz, saya akan bantu. Ayo dah, saya mau ke rumah sakit mau nemuin ibu antum. Enggak Ustaz, enggak boleh enggak boleh dibesuk, jam besuk akan ada batasan waktunya. Ini kan Covid udah mulai renggang. Wah, dikorek-korek sama Ustaz Abu Adam, ternyata memang modus saja. Saya tanya dia dari pondok ini, saya tanya pas teman saya pondok dulu sama sekarang satu pondok satu jamiah dengan dia, saya telepon, ternyata dia teman saya korban 4,5 juta belum dibalikin. Intinya ya kita harus cross check. Dan fitnah hutang bukan orang awam, orang jamaah pengajian, ustadz pun bisa demikian. Mohon maaf ya ustadz. Ustadz yang maksudnya memang ustadz yang bermasalah. Jadi kita jangan melihat dia dari mana. Yang penting ini mah oknum. Memang karakter pribadinya kurang baik. Ya seperti itu. Maka kita harus cross check. Ini saya udah nggak jawab lagi. Alhamdulillah waktu terakhir dia menjual 500, saya tagih terus. Ustadz, saya bayar. Nanti saya ada keluhan, kan antum janji pertengahan bulan. Saya kejar, alhamdulillah pas tanggal 20-nya dibayar sama dia dengan
rekening berbeda. Kayaknya rekening berbeda itu dia minjem sama orang. Saya ada nama rekeningnya, pemiliknya, tapi saya nggak tahu siapa, ya kan? Dia udah bayar. Kayaknya saya punya hutang sama seorang ustadz, tolong dibayarkan dong. Nih nomor rekeningnya gitu. Dan dia mungkin pas saya tagih, dia screenshot ke orang yang mau menghutangi. Seperti itu. Caranya masya Allah pinter. Ya, nanti Pak Haji saya kasih lihat ininya, apa screenshotnya sampai kita mau ketawa. Saya sama Ustaz Abu Adam kerjain stat ya, sekarang dia udah ngerjain kita dan jamaah 4 masjid saya udah kasih dia. Itu 3 masjid kena, yang 1 masjid nih silent nih, saya nggak tahu apakah memang nggak konfirmasi ke saya. Masjid baru saya masukin telepon, Ustaz bener nih Ustaz yang dari antum namanya Ustaz ini butuh duit buat dia. Jangan, saya bilang ini modus, saya bilang malu saya, setelah itu udah saya blacklist ya. Padahal dia punya ilmu, dia bisa mengembangkan ilmunya ya, dia bisa berdakwah ya. Kalau misalkan dia harus apa seperti ini akan apa menutup jalan rezeki dia ya. Wallahu alam. Maka saya sampaikan ya, memang kita belum selesai hadis ini. Saya sampaikan kepada para jamaah, kalau bisa jangan berhutang. Berhutang sifatnya darurat. Jadi kalau main arisan lebih baik jangan. Ya, kan untuk kumpul-kumpul, saya juga keluarga untuk kumpul-kumpul. Tapi sifatnya sederhana. Kalau keluarga kan misalkan ada yang meninggal, ya mengikhlaskannya ridho lah. Orang cuma dapat 1 juta, 2 juta, kita sekeluarga doang ya, hanya 6 orang ini. Lagi adik kakak lebih kemungkinan ridhonya. Tapi kalau orang lain pasti mengganjal. Ya itu dia yang kata uasa ya sampai pada bengong. Ya, dianya meninggal, dia baru dapat kedua, baru orang keempat, sedangkan itu pesertanya bisa 50 orang. Bayangkan waktu yang sangat lama untuk melunasi hutang apa orang tersebut, ya kan? Menunggu. Kalau dia punya uang langsung deh, saya dapat berapa kemarin 10 juta nih. Nah, nggak apa-apa kalau kita punya uang. Kalau kita juga nggak punya uang, mau nggak mau kita nyicil dengan bayar arisan, belum pusing, aduh tiap bulan harus arisan. Jadi akhirnya apa? Banyak dampak negatif orang yang ikut arisan. Dia kalau nggak ada duit dia bingung, mau ketemu, mau bayar lagi nggak ada uang. Lebih baik kalau kumpul-kumpul sifatnya itu ya patungan aja untuk makan dan yang lainnya. Jadi apa barengan aja ya, keluarkan uang berapa seadanya. Jadi tidak memberatkan. Itu dampak yang pengalaman yang saya dapatkan, info yang saya dapatkan ya. Makanya hutang ini sangatlah berat. Jangan sampai kita bermain-main dengan hutang kecuali dalam kondisi terdesak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan karena sudah masuk waktu syuruk. Saya persilakan untuk jamaah yang mau bertanya ya, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Dari kemarin dari dulu dari saya ngisi ya bapak mulu. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Nggak ada ya. Saya minta request sama DKM, siapkan kertas kalau saya ngisi kajian, kertas atau setiap ustadz lah ya, kertas kasih ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu malu kalau langsung bertanya ya. Kalau di tempat lain ibu-ibu masya Allah aktif ya. Bahkan saya sulit untuk menjawab. Terkadang masya Allah pertanyaannya menyulitkan juga ya. Itu saya sangat suka dan tertantang ya. Sehingga hidup ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu nggak ada yang main arisan ibu ya? Enggak 1. Ya Bu ya. Enggak 1 ya Bu. Mudah-mudahan enggak ya Bu ya. Saya husnuzon kepada ibu-ibu ya. RT RW banyak ya tuh, arisan RT RW memang itu. Saya juga gitu, Ustaz yuk ikut arisan di RT juga gitu. Saya bilang, "Mohon maaf, saya nggak ikut," gitu aja. Saya nggak mau jelaskan kecuali dia kenapa Ustaz nggak ikut, dia bertanya lebih jauh baru kita jelaskan. Karena memang sudah mendarah daging arisan itu, padahal sifatnya itu berhutang. Sedangkan hutang diusahakan jangan dilakukan kecuali dalam kondisi terdesak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah dunia ini ya. Menjaga kita semua dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin memanfaatkan kita, menjaga keluarga kita dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dari mara bahaya dan penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk selalu di atas jalan kebenaran, istiqomah di dalam melaksanakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.